Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullahi Alaika dengan NIM 2008 10 10 2031. Pada kali ini saya akan menjelaskan i'rab beserta macam-macam serta tanda-tandanya menurut pemahaman saya. Sebelumnya kita akan membahas pengertian nahwu dan sorof terlebih dahulu sebelum kita memasuki i'rabnya. Sorof adalah perubahan kalimat, sedangkan nahwu adalah perubahan akhir kalimat. I'rab adalah perubahan akhir kalimat karena perbedaan amil yang masuk di dalamnya, baik secara lafadz maupun secara dikira-kira. Amil sendiri mempunyai arti, yaitu lafadz yang mempunyai pengamalan terhadap kalimat lain sehingga menyebabkan suatu kalimat mempunyai i'rab, rafa, dan nasab serta jernya, yang semuanya berjumlah 100 amil. Macam-macam i'rab itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu i'rab rafa. I'rab rafa adalah i'rab yang berarti tinggi. Simbolnya yaitu dhammah. Jika ada kalimat isim atau fiil yang huruf akhirnya dhammah, maka itu disebut i'rab rafa. Yang kedua yaitu i'rab nasab. I'rab nasab adalah tegak atau tertancap artinya. Simbolnya yaitu fathah. Yang ketiga yaitu i'rab rafat atau jer. Hafat itu artinya adalah rendah atau bawah. Simbolnya yaitu kasroh. Yang keempat adalah i'rab jazm. I'rab jazm artinya adalah pasti atau mati. Simbolnya yaitu sukun. Bentuk perubahan keempat macam tersebut sama, yaitu ada huruf dan ada yang harokatnya. Contoh i'rab rafa yaitu jaw'anu yang artinya lapar, ar-rukanu yang berarti toko, akbaru yang berarti besar, qawaidu yang artinya aturan, yajlisu yang artinya sedang duduk, asuku yang artinya pasar. Dapat kita lihat pada kata terakhir atau pada huruf terakhir itu menggunakan dhammah yang menandakan itu i'rab rafa. Contoh i'rab nasab yaitu ta'allama sholla, ta'allama yang berarti belajar, sholla yang berarti sholat, basaro yang berarti manusia, nama yang berarti tidur. Dapat kita cermati dari kata-kata tadi, huruf terakhirnya berharokat fathah yang berarti menandakan i'rab nasab. Contoh i'rab khafad jar yaitu al-falaki yang berarti celah, gosakin yang berarti mengantuk, hasadin yang berarti iri. Dapat kita lihat huruf terakhirnya yaitu berharokat kasroh atau kasrotin yang berarti menandakan itu i'rab jer. Contoh i'rab jazm yaitu kata yalid yang berarti melahirkan, yulat yang berarti lahir, dan yakun yang berarti menjadi. Nah, dapat kita lihat pada huruf terakhirnya menggunakan huruf sukun yang berarti menandakan i'rab jazm. Selanjutnya kita akan membahas bagan hubungan isim atau fiil dan i'rab. Jadi pada bagian tersebut yang sudah saya share lewat PDF, itu isim bisa diberi i'rab rafa, nasab, dan khafat. Sedangkan fiil yaitu fiil mudhari bisa diberi i'rab rafa, nasab, dan jazm. Selain fiil mudhari tidak bisa di'irabkan, artinya bersifat tetap. Seperti fiil madi itu difathahkan selamanya, fiil amr itu dijazmkan selamanya. Fiil mudhari itu fiil yang awalnya terdapat salah satu dari huruf tambahan yang 4 yang terkumpul dalam perkataan anaihu, alif, nun, iya, dan ta. Fiil mudhari dirafakan selamanya. Fiil mudhari dirafakan selamanya kecuali ada amil nasab atau jazm yang masuk di dalamnya. Amil nasab itu terdiri dari an, walan, waidan, wakai, walamukai, walamu al-buhudi, wahata, wal bawabu bil fa'i, wal wawi, wa'au. Amil jazm itu terdiri dari 18, yaitu lam, walamma, wa alam, wa alammah, walamul amri wad du'ai, walafin nahyi wad du'ai, wa in wa ma wa man wa mahma, wa idma, wa ayyana wa ayyana, wa anna, wa haisuma, wa kaifama, wa idafi asy'ari. Itulah merupakan macam-macam dari amil nasab dan amil jazm. Selanjutnya harf tidak memiliki i'rab. Harf adalah kata yang tersusun atas satu atau beberapa huruf yang tidak dapat berdiri sendiri. Contoh harf jar, ada bi, fi, dan min. Bi sendiri yang artinya dengan, fi yaitu di dalam, dan min yang artinya dari. Perlu diperhatikan lagi bahwa rofa dan nasab bisa masuk isim dan fiil. Khafat khusus untuk isim itu tidak bisa, huruf akhirnya tidak bisa sukun, sedangkan jazm khusus untuk fiil, huruf akhirnya tidak bisa kasroh. Contohnya adalah sebagai berikut. Misalnya dalam kata Allah, itu kalau bentuk rofanya itu Allahu, kalau bentuk nasabnya itu Allaha, kalau bentuk jarnya itu Allahi. Sedangkan bentuk jazmnya itu tidak ada karena ini termasuk isim. Contoh berikutnya asuku. Itu bentuk rofanya. Asuko itu bentuk nasabnya.
asuki itu bentuk jarnya, sedangkan jazmnya itu tidak ada karena termasuk fi'il isim, karena termasuk isim. Untuk fi'il itu misalnya dalam kata yuladu itu lahir dalam bentuk rofa yang artinya lahir, sedangkan nasabnya itu yulada, sedangkan jazmnya itu yulad, sedangkan bentuk jarnya itu tidak ada karena termasuk fi'il. Untuk selanjutnya kita akan membahas tanda-tanda i'rab. Bentuk perubahan i'rab itu dibagi menjadi dua, yaitu perubahan huruf dan perubahan harokat. Kalau perubahan huruf itu, kalau rofa itu perubahan hurufnya alif, kalau nasab itu wawu, kalau jar itu iya. Kalau perubahan harokatnya rofa itu dhamma, nasab itu fathah, sedangkan jar itu kasro. Jenis kalimat yang termasuk tanda i'rab dengan perubahan harokat yaitu yang pertama isim mufrad. Rofaknya itu menggunakan dhamma, nasabnya menggunakan fathah, sedangkan jarnya menggunakan kasro. Jazmnya tidak ada karena termasuk isim. Yang kedua adalah jamak taksir. Jamak taksir itu memiliki rofa dhamma, nasabnya itu fathah, dan jarnya itu kasro, sedangkan jazmnya tidak ada. Yang ketiga yaitu jamak muannats salim. Rofaknya yaitu dhamma, nasabnya yaitu kasro, sedangkan jarnya itu kasro. Nah, jazmnya itu tidak ada. Yang keempat yaitu fi'il mudhari. Rofaknya itu dhamma, nasabnya itu fathah, jazmnya itu sukun, sedangkan jarnya yang tidak ada karena termasuk fi'il. Jenis kalimat yang tanda-tanda i'rabnya termasuk perubahan pada hurufnya, yaitu yang pertama isim tatsniyah. Rofaknya menggunakan alif, nasabnya menggunakan ya, jarnya menggunakan ya. Yang kedua jamak muzakkar salim. Rofaknya menggunakan wawu, nasabnya menggunakan ya, dan jarnya menggunakan ya. Ini dari yang ke satu sampai yang kedua tidak menggunakan jazm. Yang ketiga yaitu asmaul khamzah. Rofaknya menggunakan wawu, nasabnya menggunakan alif, jarnya menggunakan ya, sedangkan jazm tidak usah. Yang keempat yaitu af'aul hamzah. Rofaknya menggunakan nun, nasabnya menggunakan membuang nun atau khofat nun. Jarnya tidak ada karena termasuk fi'il. Nah, sedangkan jazmnya itu menggunakan khofat nun atau membuang nun. Berikutnya kita akan mempelajari contoh kata yang tanda i'rabnya dengan harokat. Seperti contoh kata dari isim mufrad. Bentuk rofaknya itu tajirun yang artinya pedagang, bentuk nasabnya itu tajiron. Tajiron kalau menggunakan fathatin itu biasanya ditambahkan huruf alif di belakangnya. Sedangkan jarnya tajirin, jazmnya tidak ada. Yang kedua ar-rukanu yang artinya toko, itu bentuk rafaknya. Sedangkan bentuk nasabnya itu ar-rukana, bentuk jarnya itu ar-rukani. Kemudian contoh kalimat jamak taksir yaitu ja'a dullabun, itu bentuk rafaknya. Darrostu dullaban, itu bentuk nasabnya. Katab betul maha dullabin, itu bentuk jarnya, sedangkan jazmnya tidak ada. Jamak muannats salim, contoh kalimatnya yaitu mukminatun, bentuk rofaknya, mukminatin bentuk nasabnya, dan mukminatin bentuk jarnya. Contoh berikutnya jamak muannats salim, yang termasuk kalimat jamak muannats salim, kata jamak muannats salim yaitu barokatun, itu bentuk rofaknya, barokatin bentuk nasabnya, dan barokatin bentuk jarnya. Perlu diingat jamak muannats salim itu nasab dan jarnya itu sama-sama menggunakan kasrotin atau kasro. Contoh kalimat dari fi'il mudhari yaitu bentuk rofaknya yakro uzaidun, Zaid sedang membaca, sedangkan bentuk nasabnya lan yakro azaidun. Lan di sini adalah tambahan berupa nasab, jadi ini termasuk nasab, sedangkan jarnya tidak ada. Jazmnya itu lam yakro zaidun. Berikutnya kita akan mempelajari contoh kata yang tanda i'rabnya dengan huruf. Yang pertama contoh kata yang termasuk kata isim mutsanna. Contoh bentuk rofaknya kolamani. Pensil, bentuk nasabnya kolamaini, bentuk jarnya itu kolamaini, sedangkan jazmnya tidak ada karena termasuk isim. Kemudian ja'a ahmadani. Bentuk rofaknya, nasabnya darostu ahmadaini, bentuk jarnya darostu ahmadaini. Contoh kalimat jamak muzakkar salim, bentuk rofaknya muslimuna, nasabnya muslimina, jarnya muslimina. Selanjutnya contoh kalimat asmaul khamsah, bentuk rofaknya karena abu huma sariron, bapak keduanya jahat. Nasabnya yaitu Ahmadun laisa aba ahadin, Ahmad bukan ayah seorang, sedangkan jarnya Abu Bakarun ila abika, Abu Bakar ke rumah ke ayahmu. Contoh kalimat af'aul hamzah, bentuk rofaknya hum yafhamuna, bentuk nasabnya hum lan yafhamu.
Bentuk jazmnya itu hum lam yafhamu. Tidak terasa kita telah sampai kepada pembahasan yang terakhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.